Anda terkait ex karyawan Sirkus ini yang akhirnya sepikat mendapat intimidasi, terus mendapat perlakuan tidak menyenangkan, penyiksaan seperti apa sih Mbak? Ya, sebetulnya miris dan di luar dugaan saya. Namun ini kan masih hanya dugaan dulu ya, karena orang yang dianggap melakukan itu belum dipanggil kan, betul nggak? Nah, ini dulu yang harus diklarifikasi, karena kalau kita hanya melihat dari sebelah pihak kan agak sulit membuktikan. Jadi kalau misalkan ada sudah dipanggil 3 orang yang dikatakan berkasus, maka ya kayaknya nggak mungkin bohong sih, yang namanya saksi dia mengatakan itu, dan apalagi sudah dipublish ke semua media dan podcast dan sebagainya, dan dia berani suara lantang. Mungkin hal tersebut 80% lah, saya katakan 80%, karena nggak adil kalau saya bilang itu benar gitu ya. Ya 80% artinya sudah mendekati benar kan. Ya itu sih sangat miris dan harus ditindaklanjut itu udah benar-benar kriminal, dan itu perbudakan loh. Kalau saya lihat itu perbudakan, karena tidak memberikan ruang untuk seorang yang memang punya hak hidup ya, hak bersosialisasi dan sebagainya, dan itu tidak diberikan oleh pengusaha tersebut. Artinya secara psikologis dia tidak mempunyai hak sebagai manusia berada. Oke, penanganan untuk korban-korban ini seperti apa sih? Ya harus ada penanganan langsung, harus dengan ahli, yaitu psikolog pendamping barangkali, karena yang namanya trauma itu tidak mungkin lepas dari 1-2 hari, namun bisa berhari-hari dan mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dan seumur hidup. Yang namanya trauma itu tidak bisa hilang loh dalam waktu yang singkat ya. Jadi itu bisa sampai dia melakukan segala sesuatu di luar dugaan, itu pasti gitu ya. Mudah-mudahan saya lihat mereka kuat dan mereka bisa berinteraksi dengan lancarnya, dan menurut saya dari setiap apa yang disampaikan konsisten. Jadi bisa move on lah, artinya seperti itu apabila ditangani dengan baik. Tapi ada terapi psikis gitu nggak sih? Oh harus. Jadi harus ada yang memberikan ruang atau ada yang memberikan fasilitas untuk pendampingan gitu. Karena kalau saya yang istilahnya saya mau membantu, tapi kalau saya menyodorkan diri itu nggak baik, nggak bagus, dan itu kode itu kan kurang baik. Kecuali dia memohon ke kita untuk melakukan pendampingan, saya inginkan ibu ini untuk mendampingi saya, dan itu bilang ke orang mungkin kalau sekarang lagi ditangani oleh kepolisian, minta kepolisian itu boleh gitu. Tapi kalau saya yang menyodorkan diri itu nggak baik seperti itu. Padahal dalam hati saya ingin sekali, karena saya memang psikolog. Kenapa bersuara lantang di sosial media? Karena saya memang menyuarakan kebenaran dan memberikan satu edukasi, motivasi dan kritikan yang berhubungan dengan kesehatan mental, dan itu akan saya jalani dan saya akan teruskan proses hukumnya. Risiko bentuk trauma terberatnya apa sih Mbak? Terberatnya bunuh diri, karena dia sudah hopeless, dia tidak ada arti hidup ini di dunia ini. Namun kalau saya lihat dari tegarnya dia, insya Allah hal itu enggak, mudah-mudahan ya. Kalau saya secara kasat mata loh, karena kita kan kalau namanya penanganan psikologi itu benar-benar harus efektif gitu loh, dan berkesinambungan, dan tidak bisa yang namanya sekali ketemu udah selesai, nggak bisa, itu harus terus continue. Tapi kan ini sudah lama ya, cukup lama maksudnya kejadian ini, dan baru sekarang lah mereka melaporkan. Nah, untuk penanganan sendiri kan tadi kan bersinambungan. Ya. Apakah akan bisa hilang jika memang dipantau terus oleh psikolog? Kan ini juga ada yang bisa trauma itu bisa membawa ke tabiatnya dia. Ya. Nah, mungkin dia punya keluarga bisa melakukan seperti itu. Apakah benar atau betul? Psikolog itu banyak. Setiap psikolog itu penanganannya berbeda-beda. Kalau dia ditangani oleh saya, insya Allah segera. Karena saya tahu tentang bagaimana menangani orang-orang seperti itu. Saya ada panti, saya ada segala macam yang sudah saya tangani. Jadi saya bukan psikolog yang teoritis, tapi saya psikolog yang terjun ke lapangan. Jadi orang-orang yang lapangan yang benar-benar membutuhkan satu traumatik berat, insya Allah bisa dihadapi. Jadi itu berapa lama? Maksudnya bisa sampai tergantung manusianya, tergantung orangnya. Tidak semua kita pukul rata bahwa 3 bulan selesai, 6 bulan selesai. Jadi penanganannya bagaimana mindset dia bisa merubah, itu penting. Balik ke
tapi setuju dengan pelanggaran HAM berat yang terjadi Oh di sangat setuju dong, karena itu udah sikisnya udah bertahun-tahun dan dia sampai maaf ya sampai makan kotoran gajah dan sebagainya. Itu manusia bukan sih gitu loh. Manusia itu tidak bisa seperti itu dan tidak bisa digitukan gitu. Kan mereka juga punya hak hidup gitu. Nah itu yang pelanggaran HAM berat itu seperti itu.